Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, di saat ini kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Dan bagian firman Tuhan yang akan kita baca di saat ini terdapat dalam Perjanjian Baru, dalam kitab Kisah Para Rasul, kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi, bacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Namun sebelum kita membaca bahkan merenungkan bagian firman ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan, penyertaan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Nyatalah Bapa, di saat ini kami pun boleh datang bersekutu bersama di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sebagian sabda firman kebenaran-Mu. Maka biarlah Roh Kudus-Mu berkuasa di tempat ini, berkuasa dalam hati dan kepikiran kami, agar sebentar Tuhan kami dapat mengimplementasikan apa yang akan kami baca sebentar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi bacaan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai yang ke-11. Oleh lembaga Alkitab memberi judul Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sedemikian jauh batas pembacaan kita. Berbahagialah kita yang tetap membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dan menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi bahkan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini, siapakah yang tidak pernah berjanji? Siapakah kita yang tidak pernah mengingkari janji yang telah kita ucapkan? Hal ini bisa dicontohkan dalam hal pergaulan. Dalam pergaulan, kita pasti berada di tengah teman-teman kita, dan secara pasti ada di antara teman kita ataupun kita sendiri. Ketika dalam suatu perkumpulan, dalam suatu pertemuan, kita pernah atau pasti ada yang pernah meminta izin untuk pergi ke suatu tempat, dan dia akan kembali lagi sesuai dengan perkataannya. Tetapi pada realitanya ia tidak kembali. Hal ini justru pasti akan menimbulkan suatu ketidakpercayaan lagi kepada kita ataupun teman-teman kita kepada kita ketika kita melakukan hal yang demikian. Namun berbeda dengan bacaan yang kita baca saat ini. Bagian firman Tuhan di saat ini merupakan kelanjutan dari perikop sebelumnya mengenai Roh Kudus yang dijanjikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5. Dan pada bagian firman yang kita baca saat ini merupakan kelanjutannya. Maka pada Kisah
saat sebelum Yesus terangkat ke surga, ia berjanji dalam perkataannya bahwa dia akan memberikan kuasa melalui Roh Kudus. Ayat 6 sampai yang ke-8a. Dalam hal ini ada pengharapan dari murid-murid agar mereka segera terluput dari segala kesulitan. Hal ini nyata kemudian dalam pertanyaan mereka tentang pemulihan bangsa Israel. Namun Yesus langsung menjawab bahwa mengenai hal itu ada dalam kuasa Bapanya. Akan tetapi yang perlu murid-murid ketahui adalah bahwa yang pasti mereka akan menerima kuasa-kuasa dalam pemberitaan Injil mereka. Kemudian yang selanjutnya, ia akan menjadikan para muridnya, bahkan kita semua, sebagai saksi baginya. Dengan kesaksian itu, pada murid pada waktu itu akan bersaksi mulai dari Yerusalem di sekitar mereka, ke Yudea, bahkan Samaria, bahkan sampai ke kita pada masa kini, sampai ke ujung dunia. Saudara-saudariku yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mengenai saksi sudah pasti hal ini dapat kita percaya, sebab seseorang saksi pasti dia telah melihat secara langsung, dan hal ini pasti dapat kita percaya. Dan selain itu perlu kita ketahui bahwa hal yang dapat kita percaya bahwa itu dikatakan oleh satu atau bahkan lebih orang. Nah, pada waktu itu murid-murid Yesus sudah barang pasti mereka berjumlah 12 orang. Dan hal ini pun disaksikan oleh orang-orang pada waktu itu. Sehingga saat itu murid-murid berada dalam penantian akan apa yang Yesus katakan. Namun demikian, apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus janjikan ini dinyatakan oleh Yesus. Dan hal ini dapat kita lihat dari bagian firman atau perikop selanjutnya dalam kisah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus itu turun kepada murid-muridnya dalam nyala api. Dan pada perikop ayat selanjutnya pun Petrus kemudian bangkit berdiri kemudian bersuara, bersaksi, dan sehingga pada akhirnya ada begitu banyak orang yang percaya dan mau memberikan dirinya untuk bertobat. Olehnya saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita yang pada saat ini yang telah hidup di dalam dunia ini, kita telah hidup dan bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di antara kita, ada di dalam hati kita. Olehnya dalam penantian kita saat ini adalah akan kedatangan Yesus Kristus, yang telah apa yang dikatakan oleh kedua orang yang pada bagian firman yang kita baca tadi. Sehingga marilah dalam penantian kita terus menjadi saksinya, dan kita terus bertumbuh dalam iman hanya kepada Yesus saja sampai pada kedatangannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.